ada riwayat yang menyebutkan tidaklah aku dijadikan seorang qadhi, hakim, jaksa kecuali seakan-akan aku mau disembelih tanpa pisau. Maknanya apa? Disembelih tanpa pisau itu artinya apa? Tidaklah aku diangkat menjadi qadhi kecuali seakan-akan aku ini mau disiksa. Alaika ayyuhal qadhil mubarak, wajib atasmu wahai hakim, wahai jaksa yang senantiasa diberkahi oleh Allah, untuk hati-hati dalam menentukan keputusan hingga betul-betul terbukti kebenaran yang tanpa ada keraguan baru kau putuskan hukuman atau keputusanmu. Wa iyyaka wal inhiraf wal mail, jangan sekali-kali ketika engkau mau memberi satu keputusan condong ke satu pihak. Kalau apabila dalam hatimu ada kecondongan ke dalam satu pihak, kepada satu pihak, maka tahanlah keputusanmu, batalkan keputusanmu hingga betul-betul yasira indaka bimathabatin wahidah, di pandanganmu kosong dari keberpihakan kepada siapapun, yaitu artinya kau tidak peduli yang mana yang benar, mana yang salah. Kalau enggak, engkau akan binasa kelak nanti di akhirat. Dalam Islam ada namanya babul qadha. Hakim menentukan keputusan. Betul-betul dituntut keadilan, jangan sampai berpihak kepada siapapun. Makanya di dalam babul qadha itu begitu banyak hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang qadhi. Di antaranya seorang qadhi ketika ingin memberi keputusan dilarang dalam keadaan sumpek, dalam keadaan marah, atau dalam keadaan bahagia. Dalam keadaan sumpek atau marah, sumpek wis ketahuan iki cetok wis nang mari wis. Bahaya. Keadaan bahagia juga nggak boleh. Saking senengnya wis gak usah ruwet kon wis. Betul kabeh wis. Kan sing salah. Seperti itu ketentuan yang diajarkan, dan tidak boleh ada kerabat. Nggak boleh qadhi menghakimi anaknya karena pasti ada kecondongan, atau menghakimi musuhnya pasti ada kebencian. Umpama qadhi atau hakim ini lagi mau menyelesaikan masalah antara dua belah pihak, pihak yang ini musuh sama dia, ya wis pasti disalahno. Itu sudah menjadi kodratnya manusia seperti itu, nggak bisa mau objektif 100%. Makanya cari hakim yang lain,
Nggak boleh, kerabat itu nggak boleh, musuh juga nggak boleh. Selesai. Begitu juga ini dari saya pribadi. Kalau bisa hakim itu ketika menghakimi seorang wanita, ya ini bahaya juga. Kok sing kene wedok layamul. Sing kene bodine kaya biola. Gitar apa? Spanyol. Ini gitar gambus. Laki-laki cok wayu are. Ya wae apa? Ya wae sing ayu ngomong ya. Sing welek. Ngomong apa kon? Ndak imbang. Ya. Tadi itu mungkin hakimnya mestinya perempuan. Jaksanya perempuan. Jadi supaya nggak ada berat sebelah atau ketertarikan jadi goldi ini repot hadirin. Jadi hakim ini nggak gampang, giurannya itu besar, makanya goldi kan banyak di neraka. Hakim itu banyak di neraka karena apa? Ya ini nggak lagi mana yang benar dibela, tapi mana yang menguntungkan. Rakyat kecil bermusuhan sama perusahaan besar, wes gak ono sing menang rakyat kecil. Ngalih bela arek cilik, rakyat kecil oleh apa rek? Paling mek matur nuwun Pak, ya Allah mugi-mugi panjenengan dawa umur usen tok. Kalau yang ini teles gebes hadirin. Nih. Ya ini memang cobaan bagi seorang hakim karena banyaknya yang nggak kuat, makanya banyak di antara mereka yang diancam oleh Allah dan diancam oleh Rasulullah. Sampai-sampai hadirin, kalau di sebagian negeri di Arab itu, kalau mau ke toilet itu ngomongnya bukan mau ke toilet, permisi Pak mau ke toilet, kan ngono. Ini mereka nggak ngomong mau ke toilet, permisi Pak mau ke rumahnya Pak Hakim. Loh iya, jadi diibaratkan rumahnya hakim itu toilet yang najis, yang bau, yang kotor. Iya. Ini kalau bahasa Arabnya ila aina, ila baitul qadhi. Nanti dipikir baitul qadhi enggak jeding gitu. Saking apa ya? Banyaknya masalah qadhi ini dalam menentukan hukum. Ya tadi itu. Karena mereka itu enggak adil. Tapi kalau di negeri kita ini adil lah. Cuk mesam-mesem tak lukup lu. Wa iyyaka wa qabular rasya. Jangan sampai kau menerima riswah. Apa riswah? Sogokan. Fa innaha minas suhti. Karena itu harta yang haram. Waqad la'ana alaihi salatu wassalam ar-rashi wal murtashi was-sa'i bainahuma. Rasulullah melaknat orang yang nyogok itu dilaknat, wal murtashi yang menerima sogokan ya hakimnya dilaknat. Kalau menerima sogokan, wasai bainahuma, dan markusnya
maklar kasus yang melobi hakim. Dilobi hakim, didatengin rumahnya. Ini ada masalah gini, tolong kena iki yo. Engko saya mintakan ke sana dana yang cukup lah. Pokoknya mari bangunanmu ini. Ya. Itu dilaknat semua. Rashi wal murtashi finnar. Kata Rasulullah, yang memberikan sogokan dan menerima sogokan dalam neraka. Di dalam neraka. Ya. Makanya kalau di Islam rumahnya qadhi itu tidak boleh jauh dari masyarakat. Rumahnya qadhi itu nggak boleh jauh masyarakat hingga bisa diketahui siapa saja yang masuk dan siapa saja yang keluar. Umpama hakim di Malang itu rumahnya harus di alun-alun. Rumah dinasnya itu di alun-alun. Supaya orang jangan di perumahan. Kalau di perumahan nggak kelihatan nanti siapa yang masuk, siapa yang keluar. Di tengah-tengah masyarakat. Itu syaratnya, jadi kalau di rumahnya seperti itu. Dan tidak boleh menerima hadiah dari siapapun. Tidak boleh hadirin. Menerima hadiah dari siapapun tidak boleh. Apalagi yang ada kasus. Datang ngasih hadiah. Sebab orang yang ngasih hadiah ketika ada masalah. Waduh, iki apa? Iki lek kalah kasusnya mandek hadiah ini. Ya, apa? Kalau di sini namanya apa? Kejari, iya, apa? Kajari ya, kepala jaksa. Itu tidak boleh menerima hadiah. Kalau menerima hadiah, dia nggak bisa lagi menentukan, memberi keputusan. Mana yang, kenapa sifatnya? Kalau orang Arab bilang, al-insanu abdul ihsani. Manusia itu hambanya kebaikan. Siapa yang berbuat baik kepadamu, kamu nggak bisa berbuat apapun dengan dia. Iya, itu sifatnya manusia. Kalau bahasa Jawanya apa? Hono coroko doto sowolo. Tahu belajar bahasa daerah gini. Hono coroko, hono ho iku tulisannya iku nek dipangku jadi apa? Mati. Oh, no end. Iya kan? Katanya orang Jawa, filsafatnya. Wong lek dipangku mati. Gak iso apa-apa. Gak bisa lagi, gak enak. Wong lapo-lapo iku gak enak. Nah, makanya qadhi itu tidak boleh menerima hadiah. Wah, makanya ada riwayat yang menyebutkan ma wulitu qadaan illa wa ka'annani dzubihtu min ghairi sikin. Tidaklah aku dijadikan seorang qadhi, hakim, jaksa, kecuali seakan-akan aku mau disembelih tanpa pisau. Maknanya apa? Disembelih tanpa pisau itu artinya apa? Kon tak beleh tapi gawe apa? Kayu. Siksa. Tidaklah aku diangkat menjadi qadhi kecuali seakan-akan aku ini mau disiksa. Ya. Maka itu bahaya. Ya. Kalau sampai
nggak adil dalam memberi keputusan. Wahkum bima anzalallahu baina ibadillah. Putuskan, beri hukuman seperti apa yang diajarkan oleh Allah. Karena Allah berfirman, man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Orang yang menentukan hukum tidak sesuai dengan yang diingini oleh Allah, Al-Quran dan hadis, maka dia adalah orang-orang yang kufur. Dalam riwayat orang yang zalim, bukan dalam riwayat, dalam ayat yang lain zalim, dalam ayat yang lain fasik. Fi ayatin bayyinatin muhkamatin fi kitabim majid la ya'tihil batil min baina yadayhi wala min khalfih tanzilan min hakimin hamid. Karena apa yang sudah Allah tentukan di dalam ayatku suci Al-Quran adalah yang jelas, yang pasti kebenarannya. Hukum umpama orang mencuri, hukumnya orang mencuri itu diapakan? Dipotong tangan. Mencuri pertama dipotong tangan di sini, mencuri lagi potong kaki kiri, mencuri lagi potong kiri, nyuri lagi kanan, tak bisa nyolong tadi. Ya. Kenapa mencuri tadi itu dipotong tangannya? Ya supaya nggak mencuri lagi, taubat seumur hidupnya. Nah, di negeri kita ini hukum ini nggak dilakukan, nggak dijalankan dengan alasan melanggar HAM, hak asasi manusia. Ya nggak apa-apa, monggo silahkan. Cuman yang nolak orang mencuri dipotong tangan ini masalahnya pencuri. Saya mau tanya, kira-kira kalau orang nyuri dipotong tangannya, yang nggak setuju siapa? Maling. Ya bang, betul apa enggak? Kalau orangnya nggak nyuri, dia nggak akan keberatan dengan itu. Nah masalahnya ini, yang menolak hukum dipotong tangan ini adalah pencuri-pencuri atau niat nawaitu nyuri. Wah itu kan dolim. Lo kok dolim? Di Cina dipotong lehernya. Kalau nggak salah di Vietnam juga dipenggal kepalanya. Kalau hukum ini datangnya dari Islam, melanggar HAM. Kalau datangnya dari Cina, datangnya dari Vietnam, kok nggak ngelanggar HAM? Kenapa mereka kok motong leher alias dieksekusi, dibunuh? Karena sudah nggak kuat, pencuri merajalela. Nah, makanya kalau dari awal dipotong tangan, itu sudah nggak ada potong leher. Makanya manusia itu ngeminter, diajari Allah Ta'ala, potonglah tangannya supaya nggak nyuri lagi. Mereka nggak mau, akhirnya bingung, maling tambah akeh, lebih kejam dari yang dia tuduhkan. Wah Islam ini kejam, Quran ini kejam. Sekarang mereka lebih kejam, potong leher, hadirin. Di pasar Malang itu, pasar besar Malang itu, ada maling, pencuri, ketahuan. Apa yang dilakukan? Digeruduk, digebuki, terakhir dilempar dari parkiran atas itu. Pek, mati. Akhirnya manusia memberi hukuman yang lebih kejam dari yang dituduhkan kepada agama. Coba dari awal nyuri itu dipotong tangannya, selesai.
Mikir, nyolong ya Allah, aku hilang lho. Ya aku lek nyolong hilang lho tangan iki. Ate nyolong lu, ya lek gak ketemu, nek ketemu hilang. Ya. Orang yang mencuri itu namanya apa sih? Bahasa kita itu orang yang mencuri namanya maling. Sayangnya maling ini adalah bahasa yang cuman mencuri sandal di masjid, mencuri ayam, maling ayam. Tapi nek sing nyolong 2 miliar itu namanya bukan maling, koruptor. Keren ya? Keren. Makanya ketika dia habis masuk penjara, keluar nyalonkan lagi. Karena dia bukan maling, koruptor. Profesor Dr. Quraish Shihab, saya setuju banget dengan apa yang dia katakan. Hapus kata korupsi dan koruptor, ganti dengan mencuri dan maling. Jadi ketika dia itu masuk penjara, kenapa? Maling duit rakyat. Keluar, mosok maling mau minta dicalonkan lagi. Ditulis, pilihlah saya, Dokter Fulan Al-Malingi, maling. Kan pernah maling. Nggak mungkin dia maling ini mau nyalonkan lagi. Ya. Nah, makanya kalimat korupsi ini sebaiknya jangan dipakai sudah. Nyuri orangnya, bukan koruptor. Agar mereka jerah. Lah kalau apabila sudah dibilang maling, dipotong tangannya, wis gak ono rek. Dek foto-foto dek dalan iki entek ngono. Sing nyalon-nyalono caleg-caleg iki. Ayo pokoknya ketemu duit rakyat mbok sikat, tanganmu hilang. Kira-kira ada yang mau nyalonkan enggak? Yang mencalonkan hanya orang-orang yang yakin bahwa dia betul-betul berkhidmat untuk rakyat. Saya nyalonkan tetap karena saya bukan cari uang, tapi saya ingin rakyat sejahtera. Saya akan memperjuangkan rakyat. Waikum. Berhubung aman-aman saja hadirin. Ya foto ini keleleran di dalan-dalan nih. Mbok yo lek foto di dalan-dalan niku jok gede-gede wae. Seakan manuk. Dalane ketutup gara-gara foto wong-wong itu. Makanya saya kalau pas pesta demokrasi itu ya memang ini negara demokrasi. Cuman kita sebagai umat Islam jangan mau kalah. Kalau Maulid Nabi itu foto-foto tulisan Muhammad Rasulullah itu dipajang di mana-mana. Jangan mau kalah sama caleg-caleg itu. Ya. Atau pemilihan kepala desa foto di dalan-dalan. Coba kalau foto Maulid Nabi ditulis di jalan-jalan Muhammad Rasulullah sallu ala Nabi. Wah, itu keren, itu lebih bagus. Lebih manfaat foto-foto itu deh. Sampai masang foto di jalan sallu ala Nabi terus dibaca orang sholawat kepada Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai berapa kali dapat ganjaran pahala orang sholawat. Itu lebih manfaat foto-foto itu daripada foto-foto. Waduh lah apa sih wong kira tambah gak ada ngerasani wong mana. Yes. Mau nggak mau hadirin, saya ini lagi mikir ya, ini kan habis gini kan pemilihan umum ini. Dana untuk apa? Kampanye, bukan kampanye, dana untuk coblosan pemilihan ini berapa? 180 triliun. Alasannya demokrasi memang mahal. Kalau saya ya, ikilah aku lah, memang pendapatku sudah terima iso gak. Calon-calon itu wis kumpul loh wong piro? Calonnya beda saiki.
Telu berarti 6. Wong 6 iku kok nang kamar musyawarah dhewe. Sapa sing presiden, sapa wakili, wis ngono ae. Keluar presidennya ini, wakilnya ini. Uang 180 triliun buat bangun, lebih manfaat daripada diumbar-umbar ngono. Padha wae. Sama aja nanti hasilnya. Engko lek dadi iki ya iki oleh dadi menteri, oleh jatah iki sama aja. Karena mana duit rek 180 triliun lho ya. 180 triliun iku lek tukokno bakso tsunami Malang ini. Pentol-pentol di ngarepe omahmu kabeh. Nggak sedikit loh orang 180 triliun. 180.000 miliar. Kono oleh duit sakmono langsung stroke kon. Waget wis. Ya Allah. Nggih. Tapi ya sudahlah, memang harus seperti itu, demokrasi mahal dan lain. Semoga uang itu enggak mubazir. Mubazirnya kalau dipakai untuk enggak yang sebenarnya, enggak terus suara yang banyak malah kalah, yaitu eman-eman duit rakyat itu dosa. Ya Allah, ya Karim, mugi-mugi hakim-hakim, jaksa-jaksa itu oleh Allah dibukakan hati mereka agar betul-betul bisa memperjuangkan kebenaran. Jangan cuman nerima gaji buta atau menjadikannya untuk keuntungan pribadi hingga akhirnya keadilan tidak ditegakkan. Hadirin, saya itu lihat satu negeri namanya Singapura. Tahu Singapura? Tonggone Singosari. Singapura ini hadirin bukan negeri Islam. Tapi kenapa bisa makmur? Karena keadilan tegak. Hukum itu berlaku untuk siapapun. Mau sampean anaknya pejabat, mau sampean anaknya orang biasa, mau sampean siapapun melanggar dendam. Tidak ada yang bisa mempermainkan hukum, karenanya negeri itu maju. Rokokan bukan pada tempatnya. Siapapun Anda langsung denda $400, petang juta. Nyetir ke Bantaran rumah langsung. Ini kalau sudah masuk tek tilang $400. Sudah nggak bisa apa-apa. Nggak bisa ngelobi, nggak bisa apa. Karena seperti itu, orang itu taat hukum semua. Dan kalau di negeri kita ini kan tidak. Bisa dilobi semuanya. Karena ini nggak bisa maju-maju. Ya. Makanya hakim keadilan itu harus tegak. Kalau enggak, itu katanya hukmul jahiliyah. Itu hukumnya para jahiliyah. Jahiliyah dulu itu hukum hanya berlaku untuk orang-orang yang miskin, tapi nggak berlaku buat orang kaya. Kalau orang kaya nyolong di nego selesai. Orang miskin, waduh penjara 2 tahun, maling ayam 3 tahun, maling miliaran, hilang. Nek gak hilang masuk penjara, tapi engkau moro-moro di Australia dulu tenis. Ya apa ini hukum jadi kayak gini? Ya, atau nanti orang-orang maling ayam. Itu kan ayam itu regane beda sih. Saya ketemu kan. Nyolong saya ketemu
dikasih sel yang jelek. Nyorong long miliar, selnya khusus yang ada AC-nya. Diki apa sih gak paham aku. Makanya nyolong jadi dididik. Sing akeh pisan supaya penjaramu enak. Nak ngono ah. Ini di mana ini? Ini enggak paham saya. Yang nyuri ayam ini cuma 50.000. Anda didapatkan sel yang tidak enak. Nyolong miliaran, selnya khusus. Ini gimana? Saya enggak ya apa sih, Rek? Nih. Kan mestinya sebaliknya, nyolong ayam kayak ono gini sing ngasih. Kenapa nyolongnya didik? Dikasih fasilitas yang bagus. Nyolongnya iki 400 juta lho kayak ono sing bobrok. Apalagi kalau sampai 200 miliar. Kayak kandangnya sapi gitu. Kenapa? Karena nyurinya banyak. Kan gitu mestinya. Ini enggak. Terus enggak masuk akal. Hukum seperti ini apa? Makanya yang paling enak itu dipotong tangannya. Nyolong, potong tangan. Selesai. Kayak iso nyoblos maning tangannya hilang. Ya Allah. Insya Allah semoga negeri ini dipimpin oleh orang yang baik. Ya, kita minta aja sama Allah. Ya Rabb, mugi-mugi ya Allah, pemimpin di negeri ini adalah pemimpin yang terbaik yang Kau ridhoi, ya, agar negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau tidak ada Bib yang baik di antara semua ini, nggak ada yang baik, Bib. Ya ndonga ae. Mugi-mugi sing kepilih iku tobat dadi wong apik. Ya. Yang kepilih siapapun, ya, kalau dia nggak yang terbaik, ketika terpilih jadi baik. Ndonga kan ngono. Ya Allah, mugi-mugi dibukakno atine ya Allah, setelah jadi pemimpin jadi orang baik. Nek sik nyolong ae, ya Allah, mugi-mugi tobat. Sik nyolong mana, ya Allah, mugi-mugi dadi wong apik. Sik nyolong ae, ya Allah, malaikat Israel ya Allah. Ngomong nyusul ae ya Allah, wis ndang ketam ae ya Allah. Ya wis gitu aja. Wis tak usah repot-repot. Ya, percuma. Kalau kita mau memaksa para pemimpin ini repot aja. Ada aliran sesat ngakunya Islam di demo sampai ratusan ribu umat, akhirnya dikeluarkan surat menteri nggak tahu apa, tutup. Kemarin bikin acara dihadiri 2.000 orang, nggak ada, tetap nggak bisa hadirin. Nggak semudah itu kita mau ya demo untuk percuma. Di Batu ini dulu pernah ada misionaris di demo, tutup. Kalau nanti antar nombi aku sih buka. Kalau saya berpikiran enggak seperti itu, saya berpikir waduh kalau mereka seperti ini ya kita bikin pesantren yang banyak. Ayo kuat-kuatan yang aku. Ya. Jadi wis ya nggak bisa kita mau berseberangan atau fos dengan pemerintah, itu jangan. Sudah dongo ae. Didongakno wis. Kayak mangke mugi-mugi sing soleh dadi pemimpin. Nek sing dadi pemimpin boten soleh, mugi-mugi dadi wong. Nek sing beling didongakno maneh oleh hidayah dadi wong. Nek sing gak mempanai disusul malaikat. Amin Allahumma. Sirril Fatihah.